Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas sebuah lembah, Zhou Feng menghancurkan sosok muda di depannya dengan satu serangan. Matanya dipenuhi amarah. Dia telah tertipu. Aura fluktuasi palsu ini sama persis dengan aura dan fluktuasi milik bocah itu. Sampai-sampai dengan penglihatannya yang tajam sekalipun, ia tidak dapat membedakannya. Dasar bocah sialan, aku nggak percaya. Ini wilayah Gunung Dewa saljuku. Kau pikir kau bisa lari kemana? Dia langsung berbalik dan terbang kembali ke arah asalnya. Kalau dia berhasil menangkap bocah itu, dia akan mengulitinya hidup-hidup dan mencabik-cabiknya untuk melampiaskan amarahnya. Di arah berlawanan, sesosok muda melesat cepat melintasi langit. Pada saat itu, tatapan Cukuang Seng tiba-tiba menajam saat dia menoleh ke suatu titik di cakrawala. Di sana, ia samar-samar merasakan gejolak amarah yang hebat. Dia sangat cepat. Ekspresi Cukuang Seng sedikit berubah. Dan dia meninggalkan kecepatannya langsung bergegas keluar. Tampaknya melarikan diri dari kejaran Zhou Feng akan sangat sulit. Setengah hari kemudian, sebuah serangan telapak tangan turun dari langit dan langsung menghantam punggung Cukuang Seng. Mati, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga, dan seluruh tubuh Cukuang Seng langsung meledak. Kemudian berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu palsu lagi. Wajah Zhou Feng semakin tambah marah. Trik macam apa yang digunakan bocah itu? Hingga bisa berulang kali menciptakan tubuh palsu yang sama persis dengan tubuh aslinya. Bocah sialan. Dia mengumpat dengan marah. Kemudian dia merasakan sesuatu dan mengejarnya ke arah lain. Hari lain telah berlalu. Saat serangan telapak tangan mendarat, tubuh Cukuang Seng meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, palsu lagi. Zhou Feng pun geram. Bajingan kecil ini terus-terus menggunakan trik yang sama, yang membuatnya terus-menerus dibodohi. Jangan sampai pendeta ini menangkapmu. Dan sosoknya menghilang dari tempatnya. 3 hari kemudian, di daratan. Bocah, kau masih berlari. Zhou Feng menatap tajam ke depan, di mana sosok muda itu berhenti. Dia telah tertipu berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Tetapi kali ini, dia tidak akan pernah membiarkan anak ini lolos darinya. Cukuang Seng menoleh, menatap Zhou Feng dengan sedikit ejekan di matanya, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kemarilah dan kejar aku." Begitu dia selesai berbicara, dia segera melesat pergi ke kejauhan. Melihat ini, Zhou Feng tetap bergeming. Dia menatap dingin sosok yang melarikan diri itu. Apa kau benar-benar berpikir pendeta ini sebodoh itu untuk tertipu lagi? Cukuang Seng yang sedang melarikan diri di kejauhan. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan sosoknya dengan cepat menghilang di cakrawala. Angin dingin tertiup dan Zhou Feng pun ditinggalkan sendirian di sini. Seiring berjalannya waktu, wajahnya semakin muram. Karena dia sadar sepertinya dia telah tertipu lagi. Dia menunggu di sini hampir seharian, tetapi tetap tidak melihat sosok kedua. Bajingan sialan. Zhou Feng meraung dan kemudian mengejarnya lagi. Dia menolak untuk percaya bahwa seorang junior yang sedang terluka dapat melarikan diri selama mungkin. Di puncak gunung 1000 mil jauhnya, Cukuang Seng perlahan turun. Wajahnya sangat pucat dan terengah-engah.
Teknik ilusi ilahi memungkinkannya untuk memunculkan tubuh ilusi sesuka hati. Sehingga Su Gefeng mustahil menebak siapa yang asli. Karena dari awal hingga akhir, inisiatif ada di tangannya. Dia dapat bertindak fleksibel dan membuat pilihan berdasarkan keputusan Su Gefeng. Oleh karena itu, jika keadaan terus berlanjut seperti ini, Su Gefeng tidak akan mampu menebak niat sebenarnya. Akan tetapi, setelah beberapa hari terakhir, dia telah menguras habis tenaganya. Dan bahkan dengan bantuan pil, akan sulit baginya untuk mempertahankannya dalam jangka waktu lama. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan orang itu secepatnya. Mata Cu Kuangseng berkedip-kedip, dan tatapannya beralih ke suatu arah. Pelariannya beberapa hari terakhir juga memberinya beberapa informasi. Di barat, ada tempat yang paling ditakuti oleh kultus Dewa Salju. Dan hanya sedikit yang berani menginjakkan kaki di sana. Aku akan pergi ke sana. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menuju ke barat. Meskipun dia tidak tahu seperti apa tempat itu. Jika terus seperti ini, dia akhirnya jatuh ke tangan Su Gefeng. Daripada begitu, lebih baik dia bertaruh saja. Tak lama setelah kepergiannya, Su Gefeng muncul di sana. Dia melihat ke arah Cu Kuangseng yang melarikan diri. Bajingan kecil, pendeta ini akan menangkapmu sebelum dia selesai berbicara. Sosoknya langsung berubah menjadi serbakas cahaya dan melesat keluar secepat kilat. Mengapa begitu panas? Cu Kuangseng menatap dunia di sekitarnya. Bumi berwarna merah tua dan kabut mengepul seperti api yang membara. Seluruh langit berwarna merah menyala, memancarkan panas yang menyengat. Sudahlah, kita sampai di sana dulu. Dia menggertakkan giginya dan melanjutkan perjalanan. Tidak ada jalan keluar lain selain saat ini. Jadi aku harus terus berlari dan mungkin kita masih bisa meninggalkan Su Gefeng. Begitu aku meningkatkan kekuatanku, aku tidak akan takut lagi padanya. Yang kurang saat ini adalah waktu, kesempatan untuk mengatur nafas. Bocah ini mau kemana? Setelah dia pergi, Su Gefeng muncul di sana. Dia melihat ke kejauhan saat bertanya dengan ekspresi ragu. Pada satu titik, tatapannya tiba-tiba menajam, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Mungkinkah anak itu akan pergi ke sana? Su Gefeng terkejut karena keunikan kekuatan kultivasi Gunung Dewa Salju mereka. Gunung itu hampir menjadi musuh bebuyutan Gunung Dewa Salju mereka. Dalam keadaan normal, bahkan penguasa gunung mereka pun tidak akan berani masuk terlalu dalam. Rencana yang cerdik. Tapi dengan kekuatanmu, pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dia kemudian melanjutkan pengejarannya. Di langit berwarna merah menyala, kedua sosok itu mengejar selama hampir seharian penuh. Sebelum kecepatan mereka mulai melambat, Cu Kuangseng melihat puncak-puncak menjulang tinggi jauh di sari sana. Puncak raksasa itu berwarna merah menyala, bagaikan api yang membara, memancarkan panas yang sangat menyengat. Di antara puncak-puncak raksasa itu, mengalir cairan merah menyala menyerupai magma, dengan api yang terus menari-nari di permukaannya, dan suhu yang mencenangkan memancar darinya. Apakah ini tempat yang tak berani dimasuki oleh anggota Gunung Dewa Salju? Seluruh tubuh Cu Kuangseng diselimuti lapisan cahaya api, seolah-olah ia akan terbakar. Dia dapat merasakan kekuatan dalam dirinya mendidih, seakan-akan hendak menyala. Wah, menurutmu kau mau pergi kemana? Su Gefeng tiba tidak lama kemudian menatap Cu Kuangseng dengan ekspresi murah. Ini adalah Gunung Dewa Api. Kalau kau masuk, kau hanya akan dilebur menjadi genangan air.
Gunung Dewa Api. Mendengar ancaman Su Kefeng, Chu Kuangseng tersenyum tipis. Saat menatap hamparan puncak gunung berapi yang luas, pantas saja Gunung Dewa Salju begitu waspada terhadap tempat ini. Kekuatan atribut api di sini sungguh mengerikan. Para praktisi Gunung Dewa Salju yang telah mengembangkan kekuatan atribut es dan akan menjadi musuh alaminya di sini. Dan bahkan mungkin akan binasa di tempat. Bocah, terima saja kematianmu. Wajah Zhu Kefeng dipenuhi ekspresi dingin. Di matanya, Chu Kuangseng saat ini bagaikan sepotong daging di talenan. Chu Kuangseng berbalik, kemudian menatap Zhu Kefeng. Pendeta Agung, jika kau ingin mengambil nyawaku, mari kita lihat apakah kau punya nyali. Mendengar ini, pupil mata Zhu Kefeng sedikit mengerut. Wah, kalau kau sedang mencari kematian, pendeta ini akan dengan senang hati melihatnya terjadi. Gunung Dewa Api ini dipenuhi dengan suhu yang sangat tinggi, dan bahkan para praktisi puncak Rana Laut Pahit tidak kuat menahannya. Menurut rumor, jauh di dalam Gunung Dewa Api, ada seorang praktisi di puncak Rana Laut Pahit tewas di sana. Mendengar berita ini, bukan hanya anggota Gunung Dewa Salju, tetapi bahkan para kultivator yang mempraktekkan kekuatan atribut api tidak berani menginjakkan kaki di bagian dalam gunung. Di mata penduduk surga ke-9, Gunung Dewa Api bagaikan tempat kematian. Sulit untuk mengatakan apakah ingin bunuh diri atau tidak. Chu Kuangseng tersenyum tipis, kemudian menoleh ke arah Gunung Dewa Api. Dan cahaya api tampak berkelap-kelip di pupil matanya yang gelap. Jika dia jatuh ke tangan Su Kefeng, dia pasti akan mati. Namun, jika memasuki tanah kematian ini mungkin masih ada secerah harapan. Oleh karena itu, pilihan dibuat tanpa keraguan. Memikirkan hal ini, pandangan tegas terlintas di mata Chu Kuangseng. Dan dia segera bergegas menuju Gunung Dewa Api. Semburan api turun dari langit, kemudian menelan sosoknya. Pada saat yang sama, suara dingin terdengar dari dalam. Su Kefeng, kau telah menekanku hari ini, tapi aku akan membalasnya besok. Mendengar ini, raut wajah Su Kefeng berubah langsung muram. Anak ini sungguh kejam, bahkan berani masuk ke Gunung Dewa Api. Akan tetapi, mengingat kekuatan anak itu saat ini, memasukinya hampir pasti berarti kematian tanpa peluang untuk bertahan hidup. Itu juga bagus. Dia akan menunggu di sini selama beberapa hari. Dan selama dia yakin anak itu belum pergi, dia akan celaka. Di kedalaman Gunung Dewa Api, memasuki tempat ini bagaikan memasukkan dunia api. Dengan kobaran api yang menjulang tinggi, suhu yang sangat tinggi memenuhi udara, dan bebatuan di sekitarnya terus-menerus mencair dan menyatu menjadi sungai lava. Di tengah kobaran api, sesosok muda perlahan berjalan. Saking panasnya, kulit tubuhnya menunjukkan tanda-tanda meleleh. Dan gelombang sakit yang menyiksa terus-menerus memancar darinya. Panas sekali. Chu Kuangseng menggertakkan giginya. Gunung Dewa Api ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sebagai tempat berbahaya, suhu yang sangat tinggi hampir melelehkan seluruh tubuhnya. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Pada saat ini, Chu Kuangseng berhenti. Raut wajahnya terlihat muram. Suhu di sini hampir mencapai batas yang bisa ia tahan. Jika ia melangkah lebih jauh, ia akan benar-benar terbakar hidup-hidup. Su Kefeng pasti menungguku di luar. Kalau aku keluar sekarang, aku bisa saja menabraknya. Bagaimanapun juga, dia harus tinggal di sini selama beberapa hari. Sebelum dia dapat pergi dengan selamat.
Memikirkan hal ini, ekspresi Chu Kuang-seng menjadi agak serius. Bahkan jika dia tidak melanjutkan lebih dalam, tinggal di tempat berbahaya seperti ini selama beberapa hari bukanlah tugas yang mudah. Lingkungan di sini, matanya berkedip sedikit. Cahaya aneh berkelebat di matanya. Pepatah mengatakan, keberuntungan berpihak pada yang berani. Yang berarti tidak ada tempat yang benar-benar berbahaya di dunia ini. Seringkali, semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar peluangnya. Ini serupa dengan benua 9 iblis yang memiliki platform raja. Jadi, jika kita melihatnya dari sudut pandang lain, lingkungan ini mungkin bukanlah hal buruk baginya. Memikirkan hal ini, sebuah ide berani perlahan terbentuk di benak Chu Kuang-seng. Teknik kultivasi tubuh iblis yang ia praktekkan adalah seni bela diri yang agak tidak konvensional. Meskipun ia mampu menggunakan patung iblis keempat, setelah kultivasinya mencapai ranah laut pahit, peningkatan ini tidak diragukan lagi terlalu kecil. Jika dibandingkan dengan lompatan kekuatan dalam kultivasinya. Jadi, jika ia ingin sungguh-sungguh meningkatkan taraf kultivasi tubuh iblisnya, ia perlu kembali menempa tubuh fisiknya lagi. Karena hal ini merupakan fondasi kultivasi tubuh iblis dan menentukan beberapa besar daya yang dapat ia tahan dari patung iblis. Ini memang tempat yang bagus untuk menempa tubuh fisik, kata Chu Kuang-seng sambil tersenyum tipis. Kemudian pandangannya perlahan menyapu ke seluruh area. Dilihat dari lingkungan di sini, jika seseorang dapat menempa tubuh fisiknya, ini akan membawa peningkatan kualitivitas pada kondisi fisiknya. Pada saat ini, orang-orang seperti Zhou Gefeng tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Memikirkan hal ini, Chu Kuang-seng menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ia kemudian membentuk segel tangan, dan kekuatan di sekitarnya perlahan menghilang, membuat tubuhnya sepenuhnya terpapar suhu tinggi. Chu Kuang-seng tersentak tajam, urat-urat di dahinya berdenyut. Rasa sakit luar biasa seperti itu benar-benar mengerikan. Dia menggertakkan giginya, kemudian duduk bersila di udara. Kemudian membiarkan suhu tinggi menyerangnya, menghanguskan seluruh tubuhnya. Secara bertahap, daging dan darahnya mulai bergejolak, dan darah di dalamnya terbakar habis oleh panas yang hebat sebelum sempat mengalir keluar. Rasa sakit yang menyiksa menerjang pikirannya hampir membuatnya pingsan. Kan tetapi, pada saat ini, Chu Kuang-seng tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi. Dia mempertahankan sisa kesadarannya terakhir. Meskipun manfaat peningkatan kekuatan fisik sangat besar, prosesnya sangat menyakitkan. Jika semua manfaat ini hilang, tubuhnya akan runtuh karena panas berlebihan, yang tentu saja akan sangat mengerikan. Namun, meskipun ia memahami risikonya, ia tetap tidak mau menyerah. Di dunia yang kejam ini, mendapatkan kekuatan besar membutuhkan harga yang mahal. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis, dan keberuntungan tidak selalu berpihak padanya. Seringkali, kamu harus berjuang sendiri untuk mendapatkannya. Chu Kuang-seng kembali menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang menyiksa. Kemudian memfokuskan seluruh tubuhnya untuk menyerap hawa panas yang menyengat. Secara bertahap melemahkan kekuatan tubuh fisiknya. Pepatah mengatakan, hanya dengan berada dalam situasi putus asa, seseorang dapat terlahir kembali. Ia percaya bahwa setelah cobaan berat ini, selama ia mampu melewatinya, tubuh fisiknya akan mengalami transformasi. Ketika saat itu tiba, tingkat kultivasinya juga akan meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya akan naik ke tingkat lain.
Su Gefeng, tunggu saja. Aku akan segera melunasi utang ini denganmu. Terima kasih.